Hai anak-anak, apa kabar? Sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Pastikan kalian sudah siap ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Hari ini kita masih akan belajar tentang lingkaran ya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Secara singkat, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada di garis keliling lingkaran. Pada gambar, sudut pusat adalah sudut POR dan sudut kelilingnya adalah sudut PQR. Berikut contoh soal, kalian diminta untuk menentukan sudut pusat dan sudut keliling dari lingkaran yang ada di samping. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar. Dari gambar, kalian bisa menentukan bahwa sudut pusat pada gambar tersebut berada di sudut AOB. Kenapa? Karena titik pusatnya itu berada di titik O. Sehingga sudut pusatnya itu adalah sudut AOB. Oke, yang sedangkan untuk sudut keliling pada gambar itu ada 3. Yang pertama, sudut ACB. Yang kedua, sudut ADB. Dan yang ketiga, sudut AEB. Setelah paham tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, sekarang kita akan belajar tentang hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Seperti yang kalian telah pelajari, busur lingkaran itu berupa garis lengkung. Coba kalian perhatikan gambar. Pada gambar, busur lingkaran dari sudut pusat DOC dan sudut pusat AOB itu adalah DC dan AB. Kalian perhatikan gambar. Busur AB ternyata lebih panjang daripada busur DC. Mengapa? Karena sudut AOB itu lebih besar dari sudut DOC. Artinya, semakin besar sudut pusat, maka busur lingkaran juga akan semakin panjang. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari panjang busur lingkaran. Untuk mencari panjang busur lingkaran, kita akan menggunakan 2 hal, yaitu besar sudut pusat dan keliling lingkaran. Berikut sudah Ibu berikan rumusnya, yaitu panjang busur AB, karena pada gambar kita itu adalah busur AB yang kita cari. Jadi panjang busur AB itu sama dengan besar sudut pusat dibagi 360 derajat, kita kalikan dengan keliling lingkaran. Ini contoh soalnya. Kalian bisa lihat gambar ya. Jika diketahui sudut AOB itu 120 derajat dan OB 21 cm, hitunglah panjang busur AB. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Di situ terdapat sudut AOB. Sudut AOB di sini adalah sudut pusatnya. Berarti sudut pusat pada soal itu nilainya 120 derajat. Sedangkan OB adalah jari-jarinya atau lambangnya R. Artinya panjang jari-jari lingkaran itu adalah 21 cm. Sekarang bagaimana cara mencari panjang busurnya? Kita masukkan ke rumus tadi bahwa panjang busur itu adalah sudut pusat, kita bagi dengan 360 derajat, kita kalikan dengan keliling lingkaran. Artinya 120 kita bagi dengan 360 derajat,
kita kalikan dengan 2 pi r. Pi di sini kita menggunakan 22/7 karena jari-jarinya 21 cm. Artinya 120 itu dibagi dengan 360, kita kali 2, kita kali lagi dengan 22/7, kita kali lagi dengan 21. Kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. 21 dengan 7. 21 kita bagi 7, 3. 7 bagi 7, 1. 120 dengan 360. Kita sama-sama bagi 120. 120 bagi 120 itu 1, 360 bagi 120 itu 3. Oke, artinya tinggal sisa 3 dikali 2 dikali 2, 2, kita bagikan lagi dengan 3. 3 bagi 3 kita sama-sama bagi 3, berarti sisa 2 dikali 2, 2. Maka hasilnya adalah 44 cm. Selanjutnya, kita akan belajar memahami tentang hubungan antara sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Coba perhatikan gambar. Pada gambar, juring adalah daerah AOB. Artinya, jika kita mencari luas juring, maka kita akan mencari luas daerah AOB. Sama halnya dengan panjang busur, semakin besar sudut pusatnya, luas juringnya juga akan semakin besar. Sedangkan untuk mencari luas juring lingkaran, kita membutuhkan besar sudut pusat dan luas lingkaran. Di slide sudah Ibu berikan bahwa untuk mencari luas juring AOB itu rumusnya adalah besar sudut pusat kita bagi dengan 360 derajat, kita kalikan dengan luas lingkaran. Berbeda dengan mencari panjang busur tadi, kalau mencari panjang busur kita kalikan dengan keliling lingkaran, sedangkan untuk mencari luas juring kita kalikan dengan luas lingkaran. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Jika diketahui sudut AOB 120 derajat dan panjang OB 21 cm, hitunglah luas juring AOB. Kalian bisa lihat gambar. Dari gambar kita ketahui bahwa sudut pusatnya adalah sudut AOB yang besarnya 120 derajat dan OB adalah jari-jari yang besarnya 21 cm. Sehingga untuk mencari luas AOB, kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Kita masukkan sudut pusatnya 120 derajat per 360 dikali luas lingkaran, rumusnya pi r pangkat 2. Kita masukkan kembali angka-angkanya. 120 dibagi 360, kita kalikan dengan pi-nya kita ganti dengan 22/7, r-nya kita ganti dengan 21 dikali 21. Sehingga penyelesaiannya kita akan memperoleh hasil akhir 462 cm persegi. Untuk soal selanjutnya, silakan kalian perhatikan gambar terlebih dahulu. Jika panjang busur AB itu adalah 12 cm, maka berapakah panjang busur CD? Untuk menyelesaikan soal, kita perhatikan gambar dulu. Dari gambar, diketahui bahwa ada dua sudut pusat, yaitu sudut AOB yang besarnya 90 derajat dan sudut DOC yang besarnya 60 derajat. Serta panjang AB, panjang busur AB 12 cm. Untuk menyelesaikannya, kita tidak perlu menggunakan rumus. Kita bisa menggunakan konsep perbandingan senilai. Bagaimana? Perhatikan Ibu.
Ada dua sudut pusat, berarti kita bandingkan dua sudut pusat tersebut. Sudut AOB kita bandingkan dengan sudut COD, itu nilainya akan sama dengan panjang busur AB kita bandingkan dengan panjang busur CD. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Diketahui sudut AOB 90 derajat dibagi dengan COD 60 derajat sama dengan AB 12 cm, kita ganti 12 cm kita bagi dengan CD yang kita cari. Terus bagaimana? Kita kalikan silang. 90 kita kalikan CD, 90 kita kalikan CD, itu nilainya akan sama dengan 60 kita kalikan dengan 12. 60 kali 12. Berarti jika kita ingin mencari CD, CD sama dengan 60 kali 12, kita bagi dengan 90. 60 kali 12. 60 sama 90 sama-sama kita bagi 30. 60 bagi 32, 90 bagi 33. Berarti tinggal tersisa 12 dibagi 3, 12 bagi 3, 4. Berarti sisa 2 dikali 4 sama dengan 8 cm. Artinya panjang CD itu adalah 8 cm. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan kalian kerjakan soal-soal latihannya ya. Selamat mengerjakan.